Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Dan tidak lupa kita bersyukur atas rezekinya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah. Saya di sini akan memberikan kajian atau materi tentang akhlak dalam Islam. Akhlak atau tingkah laku tidak terlepas dari kehidupan manusia. Ada akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak terpuji, dan ada pula akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Setiap manusia berpengaruh baik atau buruk tergantung dirinya sendiri. Karena menggerakkan kesemua itu adalah diri sendiri dan benar-benar berasal dari diri sendiri. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang yang berakhlakul karimah dan menjauhi akhlak yang tercela. Karena selain dosa, akhlak tercela sangat merugikan orang lain. Baik, kita akan masuk saja langsung ke pembagian akhlak dalam Islam dan macamnya lengkap. Pembagian akhlak dalam Islam ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madzumah. Akhlak mahmudah yakni akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Contohnya pemaaf, sabar, ikhlas, pemurah, baik hati, husnuzon, dan lain sebagainya. Di mana akhlak mahmudah ini semuanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Karena setiap akhlak terpuji telah ada tuntunan dan ajarannya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Dari Imam Malik berkata, setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam ialah malu. Malu merupakan dasar akhlak manusia. Karena dengan memiliki rasa malu pada Allah SWT, maka akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan keji. Kemudian akhlak mazmumah yakni akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Contohnya riya, beramal atau melakukan suatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapat pujian dari orang. Dengan kata lain, riya sama artinya dengan pamer. Kemudian sum'ah, yaitu melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain, dengan maksud agar namanya dikenal. Yang ketiga yaitu ujub, atau mengagumi diri sendiri. Takabur, membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Kemudian tamak atau serakah atau rakus terhadap rasa yang ingin dimiliki. Malas, enggan melakukan sesuatu. Dan fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Menfitnah merupakan salah satu dosa yang sangat dilarang oleh agama, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sedikit himbauan untuk kita semua, akhlak merupakan sesuatu yang amat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita, yakni akhlak yang baik. Karena akhlak bisa menjadi modal untuk menjadi orang yang takwa dan banyak disenangi oleh orang lain. Jika akhlak yang baik tidak kita miliki, maka kita akan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Mungkin banyak orang sering menyalahkan arti akhlak itu sebenarnya. Maka dari kajian yang saya bawakan itu bisa dimengerti dan bisa dijalankan oleh rekan-rekan sekaliannya. Tambahan buat rekan-rekan sekaliannya dari saya, mengapa manusia berbuat dosa? Pada hakikatnya manusia terlahir dalam kondisi fitrah atau suci,
Ia tidak membawa dosa keturunan meski ia terlahir dari hubungan haram. Haram kedua orang tua. Amat adil hikmah Allah SWT menciptakan manusia yang baru terakhir ke dunia tanpa membawa beban dosa. Sebab bukanlah bijak namanya bila dia SWT menghukum seorang hamba atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Dalam firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan mendapatkan siksa. Adapun manusia dapat terjerambab ke dalam perangkap dosa yang kemudian akan menyeretnya dalam siksa Tuhan adalah yang pertama, manusia lupa kepada Allah SWT. Hal ini bahkan dapat membuat ia lupa dan hilang kontrol terhadap kemuliaan diri. Yang kedua, aljal terhadap perbuatan dosa, membuat manusia menganggap remeh setiap tindakan maksiat yang dilakukannya. Yang ketiga, meremehkan agama, sehingga membuat orientasi hidup manusia menjadi bias dan melupakannya untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang benar. 4. Pengaruh lingkungan yang buruk akan menyeret manusia yang tidak memiliki pedoman dan prinsip hidup yang kuat. Kelima, tidak sayang pada diri sendiri, sehingga dapat menjerumuskannya pada kehancuran. Ingkar kepada agama membuat orientasi hidup manusia menjadi bias dan terseret. Kemudian 6. Mengikuti jejak setan, sehingga ia tersesat dan jauh dari jalan Allah. Yang ketujuh, cinta dunia membawa manusia buta akan kebenaran. Ketujuh hal ini dapat membuat manusia terjerambab dalam kekubangan dosa dan kemaksiatan. Semakin ia mendekat kepadanya, maka akan semakin dalam ia masuk dalam jurang kenistaan. Sebaliknya, bila ia makin menjauh, maka kemenangan dan kebahagiaan akan ia rasakan. Demikian kajian yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.